ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم maksudnya siapa yang cintai berarti siapa yang hidup sunnahku man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah baru saja kita sama-sama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan sekaligus melaksanakan sunnah Rasulullah SAW yaitu secara berjamaah di masjid yang kita miliki ini. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan sebentar ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita hidup sudah dari zaman berubah. Menurut Rasulullah SAW ada 5 fase dalam kehidupan manusia, yaitu pertama takunu nubuwah masyaallah takunu, yaitu fase pertama fase kenabian. Segala persoalan dilaporkan pada baginda Rasulullah SAW, sehingga saat itu segala persoalan bisa diselesaikan secara baik dan secara adil. Kemudian fase kedua summa takunu qiyamatan ala hadil buah, yaitu fase kekhilafan Rasulullah yang dipimpin oleh para khalifah yang selama ini kita kenal 4 padahal sebetulnya dari 5, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Hasan radhiyallahu anhu. Kemudian fase ketiga summa takunu mulkan adol, yaitu sistem kerajaan menginjil bagaimana dunia Allah SWT. Fase itu juga fase dipimpin oleh para pemimpin Islam, hanya saja mereka memperkaya diri, sehingga posisinya dibandingkan fase kedua itu berbeda Allah SWT. Dan itu berakhir sejak tentunya Tuhan Ismani berbeda dengan Allah SWT, yaitu bulan Rajab tahun 1343 Hijriah. Dan sekarang kita masuk fase keempat, yaitu summa takunu mulkan jabariyah, fase diktator, fase kerajaan yang babak belur istilah. Jadi kita jangan berharap senang di fase ini, tapi alhamdulillah menurut perhitungan para sahabat, para ulama, bahwa fase itu sudah akan berakhir. Sebagaimana sudah dikatakan setiap 100 tahun akan dibangkitkan menjadi dunia. Dan sekarang kita sudah mencapai 100 tahun menurut kalender Hijriah. Artinya kita akan memasuki fase yang kelima beberapa dunia, yaitu fase summa takunu qiyamatan ala hadil buah. Inilah fase kejayaan kita yang beberapa dunia. Jadi fase kita sudah tidak bisa mendapatkan apa. Tidak ada yang fase itu kita lakukan, karena sudah ada pimpinan Imam Mahdi. Dan fase itu umat Islam sudah berbondong-bondong, di Islam sudah berbondong-bondong masuk Islam. Jadi tak ada lagi kalau kita dakwah. Artinya kita sudah berada di ambang batas Bapak Ibu. Kita berada di ambang
batas. Artinya tanda-tanda kiamat kecil sudah lebih dari 95% begitu. Jadi saatnya kita berdakwah jor-joran. Menurut sedekah waktu di musyawarah di Medan akan dikeluarkan jemaah berjumlah 124.000 Bapak Ibu Allah SWT. Artinya apa? Ini fase terakhir. Karena para nabi dahulu juga 124.000 dan para sahabat radhiyallahu anhu juga berjumlah 124.000. Jadi tidak main-main Bapak Ibu. Ini artinya kalau tidak mengambil kesempatan untuk dakwah, maka kemudian besar bagi kita. Tak ada lagi bagi kita hanya jadi penonton. Ini adalah fase final, yang mana yang berlaku setiap gugur. Hanya dua tokoh nanti dari zaman itu, yaitu pengikut Dajjal atau pengikut Imam Mahdi. Dan ini pasti, ini proses sudah terjadi. Kita lihat di sekeliling kita. Kebetulan beberapa ibu ya Allah SWT, saya mengembara sejak tahun 95 dan saya ikut penjemaah ini sejak tahun 87. Ada beberapa ibu ya yang ikut dakwah 87. Saya ikut tahun 87, jadi itu sama ibu sudah lama ikut dakwah. Saya ikut ke Muhammadan, dalam sebulan saya bisa ikut 3 hari. Cuma belum paham, hanya ikutan, numpang makan, numpang. Tapi alhamdulillah sejak itu saya mendapat kehidupan itu saya merasakan menangis dan sholat berdunia. Dan saya berkeliling karena saya mencari tahu kebenaran yang mana. Saya masuk ke pengajian lain, dan terbaca di hadis umatku akan terpecah menjadi 73 firqah. Dan itu sudah umum. Kadang hadisnya muttafaq alaih, artinya tak ada keraguan. Semua masuk neraka kecuali satu. Itulah yang saya cari Bapak Ibu ya. Jadi saya sudah merantau ke pindah kota. Kerugian saya tidak berjemaah, sehingga saya tidak dapat dari amalan rambutan. Ini kerugian saya Bapak Ibu. Jadi untuk menembus itu saya sering doa kepada Allah, tunjuk kepada saya ya Allah mana yang satu. Ternyata Allah tuntun. Selalu ada satu dapat saya baca untuk beberapa kali saya kata. Rasulullah mengajarkan selalu kita berjemaah. Yang saya pahami dulu jemaahnya sholat. Padahal Rasulullah mengajarkan jemaah itu dalam keadaan 24 jam. Artinya apa? Dalam keadaan makan juga berjemaah. Baginda Rasulullah SAW tidak pernah makan sendirian. Minimal dengan istri beliau. Apalagi apabila kumpul dengan para sahabat pasti berjemaah Bapak beliau. Dan saya selama ini mengikuti pengajian-pengajian berjemaah saat mereka ada pengajian saja. Ketika berangkat masing-masing, ketika pulang masing-masing, tak ada kata apa-apa. Saya mengalami sejak tahun 87 saya keluar akhirnya 4 bulan ikut Juru Dama bagi di Cikampek tahun 2012. Saya merasakan lagi berjemaah, tapi masih belum paham. Alhamdulillah masih paham kemarin waktu itu ada sedikit 40 hari. Walaupun mencampur bau dengan jemaah mana, tapi Allah kasih kepahaman yang berjemaah itu dalam berjam. Walaupun sebagai contoh, saya berada di Medan. Saya berada di Padang saat ini untuk keperluan saya pribadi. Tetapi apa yang saya lakukan di sini, saya tetap harus campur keharapan saya di pencubuan. Artinya ini yang ditafsirkan dalam keadaan berjemaah. Seperti contoh misal para tentara. Tahu saja seperti abang saya sendiri dulu dinas di Surabaya. Ketika bukan Padang, tetap ada laporan kartu mereka di sini di Telubayo. Artinya keberadaan di luar tetap ada kaitan dengan markasnya. Ini yang terjadi dengan jemaah kita berupaya dimuliakan Allah SWT. Saya pahami ketika saya masuk ke pelosok-pelosok, ternyata laporan saya ada masuk di Harako. Dan di Harako ada laporan ke markas kawasan. Markas kawasan masuk ke markas daerah. Saya baru sadar karena saya sering bolak-balik ke Parekan. Di situ saya paham, saya sering nikmat di situ, muzakirin apa saja, dan sering hadir musyawarah. Alhamdulillah, ternyata saya dikasih Allah kepahaman asbab musyawarah tadi. Sehingga saya beruntung karena selama ini saya berangkat buana, di akhir-akhir saya yang sudah menentukan, saya tahu Allah kembali. Ini mungkin asbab
jemaah-jemaah kita doakan ya Allah angkat kembali bapak kami, termasuk mungkin doa bapak yang sehingga saya kembali setelah sekian tugas tahun saya jemaah. Walaupun saya kumpul di Bagas, tapi saya tidak ketawa. Nah, alhamdulillah bapak-bapak sudah istiqomah, semoga tetap diadukan orang keistiqomahan ini. Dan bapak-bapak yang diberi pahaman, semoga dikasih awal pahaman. Akhir zaman tadi, sekarang sudah yang batas Pak. Ibarat batas sah dengan sah, kita bukan lihat selama ini sudah di pembatasan Pak. Hanya menunggu hari. Kalau menunggu hitungan tahun Hijriah sudah lewat, apa hakikat ini? Imam Mahdi itu memimpin antara 7 sampai 9 tahun, sedangkan perhitungan tahun Masehi, perhitungan dari tahun 1924, berarti tahun 2024 sekali sudah 100 tahun. Ini kita awas padai Pak. Jangan sampai tertinggal kita karena asik terlena dengan urusan dunia. Sudah tak ada masalah ini Pak. Jangan lagi jadi penonton. Sudah saatnya kita jadi pemain. Nonton itu saya dalam nonton hanya sebatas tepuk tangan. Tak ada nilai. Yang menang kawan dia cuma dapat bangga, tak dapat medali. Padahal nilai kita di sini Allah itu ketika keluar dari jalan Allah, itu bapak-bapak tahu sendiri nilainya. Sesaat berada di jalan Allah, sama dengan sholat 2 rakaat di depan Hajar Aswad, di malam itu kata Rasulullah. Sedangkan kita yang biasa hanya menunggu setahun sekali Pak, hanya bulan Ramadan itu